Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Bella Aisyah Putri dari kelas 11 OTKP 1. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Khadijah. Khadijah bin Khuwailid merupakan istri pertama Nabi Muhammad SAW dan merupakan satu-satunya istri yang tidak ia poligami. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah telah berhasil membangun bisnisnya sendiri dan menjadi wanita sukses. Beliau merupakan kelahiran 556 Masehi di Makkah, Arab Saudi. Beliau pula wafat pada 22 November 619 Masehi, Makkah, Arab Saudi. Beliau bersama Nabi Muhammad memiliki anak bernama Fatimah Az-Zahra dan Zainab bin Muhammad. Orang tua Khadijah merupakan Khuwailid bin Asad dan Fatimah bin Zaidah. Perjalanan setelah kedua orang tua tiada. Khadijah sosoknya cantik dan anggun. Setelah ayah dan ibunya meninggal, saudara-saudara Khadijah saling membagi harta kekayaan peninggalan kedua orang tuanya. Namun, Khadijah sadar bahwa kekayaan dapat membuat orang hidup menganggur dan berfoya-foya. Beliau yang dikaruniai kecerdasan luar biasa dan kekuatan sikap untuk mengatasi godaan harta, maka dari itu Khadijah pun memutuskan untuk membangun kekayaannya sendiri berbekal warisan orang tuanya. Kekayaan yang dihasilkan oleh jerih payahnya sendiri dengan kecerdasan Khadijah telah membuktikan bahwa kalaupun tidak mendapatkan harta warisan, beliau mampu mendapatkan kekayaan itu dari hasil jerih payahnya dan harta yang diperolehnya. Khadijah selalu membantu orang-orang miskin, janda, anak-anak yatim, dan orang-orang cacat. Khadijah juga merupakan wanita yang lembut dan ramah. Beliau juga mau menerima saran-saran orang lain. Khadijah tidak menyukai adanya jarak antara hubungan atasan dan bawahan. Beliau menganggap bawahan sebagai rekan kerja yang pantas dan dihormati. Kesuksesan Khadijah sendiri yaitu digambarkan dari kebiasaan beliau yang meminta bantuan seorang agen jika sebuah khalifah sedang dipersiapkan untuk pergi ke luar negeri. Orang yang diminta bantuan itu bertanggung jawab membawa barang-barang dagangannya untuk dijual ke pasar-pasar asing. Khadijah sangat teliti memilih agen. Dia juga sangat lihai merencanakan waktu keberangkatan khalifah dan tempat tujuannya, sebab barang akan dijual dengan cepat pada waktu dan tempat yang tepat. Begitu suksesnya Khadijah sebagai seorang saudagar, sampai-sampai di sebuah khalifah Quraisy berangkat dari Mekah, bisa dipastikan lebih dari separuhnya adalah harta perdagangan milik Khadijah sendiri. Dia seperti mempunyai sentuhan emas. Diibaratkan jika dia menyentuh debu itu akan berubah menjadi emas. Karena itu penduduk Mekah menjulukinya Ratu Quraisy atau Ratu Mekah. Khadijah sendiri juga dijuluki sebagai wanita suci karena Khadijah merupakan seorang yang mengutamakan kebiasaan baik, yaitu seperti dia sangat mengutuk kebiasaan bangsa Arab jahiliyah yang menyembah berhala sehingga menyimpang jauh dari apa yang diajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dia tidak pernah meminum minuman keras dan berjudi. Dia juga bermurah hati terhadap orang-orang miskin yang membutuhkan pertolongannya. Khadijah sangat berpengaruh
terpengaruh pemikiran Warad bin Naufal yang merupakan saudara seanak Khadijah yang paling tua. Khadijah juga sangat membenci berhala dan patung-patungan sembahan. Bersama beberapa keluarganya, Khadijah adalah pengikut setia ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jika mendengar ada seorang anak perempuan akan dikubur hidup-hidup, Waradah dan Khadijah akan segera menemui sang ayah dan mencegah perbuatannya. Jika kemiskinan yang menjadi alasan perencanaan pembunuhan itu, Khadijah akan membeli anak itu dan membesarkannya seperti anak kandung sendiri. At-Tahirah. Budi pekerti Khadijah yang agung, santun, lembut, dan penuh keteladanan ini membuat semua orang menjulukinya juga sebagai Khadijah At-Tahirah atau Khadijah yang suci. Pertama kalinya dalam bahasa Arab sebagai wanita dijuluki demikian. Padahal orang Arab pada masa jahiliyah itu sangat mengagungkan laki-laki dan merendahkan wanita. Nah, untuk kisah kali ini memiliki catatan, yaitu selain Khadijah ada pula beberapa saudagar terkenal, di antaranya ada Hindut istri Abu Sofa dan Asma bin Muqarribah istri Abu Jahl. Sebuah khalifah dagang pada masa itu ibarat kampung bergerak, hewan beban berjumlah 1.000 sampai 2.500 ekor dan diiringi 100 sampai 300 orang. Khalifah perlu organisasi yang baik, biaya besar, dan keberanian yang cukup. Jika ada perampok, seluruh anggota khalifah harus berani menyambung nyawa untuk mempertahankan harta yang dibawa. Nah, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.